guys, bertemu lagi bersama aku, Suster Nui, si suster cantik yang hobi nonton film dan menghibur kalian semua. Nah, kali ini aku akan menceritakan sebuah film kisah nyata yang sangat mengharukan. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja, check it out. Suatu malam, terlihat seorang pemuda yang bernama Yuwon mengendarai motor. Dia sibuk mencari korek untuk menyalakan rokoknya. Karena di depan ada orang, jadi dia terjatuh untuk menghindari orang tersebut. Yuwon marah dong. Ternyata di tempat itu telah terjadi pembunuhan terhadap supir taksi. Polisi dan tenaga kesehatan pun segera mengevakuasi mayat tersebut. Karena Yuwon ada di sana, jadi dia pun diperiksa. Saat polisi membuka jok motornya, ditemukan sebuah pisau. Karena itulah Yuwon pun dianggap bersalah dan dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. 피고인 주연우에게 Yuwon dan ibunya tidak terima, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 14 tahun kemudian, keadaan ibu Yuwon sangat mengkhawatirkan karena dia sekarang mengalami kebutaan. Ibu Yuwon mendatangi kantor asuransi karena uang asuransinya telah hilang. Ternyata uang itu diberikan oleh perusahaan kepada keluarga korban pembunuhan supir taksi. Di tempat lain, seorang pengacara muda yang bernama Le sedang melakukan sidang yang melawan perusahaan besar. Dalam sidang itu, Le kalah dan semua klien menyalahkan Le atas kekalahan itu. Padahal Le sudah banyak berkorban untuk mereka, bahkan Le yang mengeluarkan materi untuk sidang itu. Karena sering gagal, jadi pengacara Le saat ini menganggur. Malamnya, Le menemui temannya yang bernama Mo. Dia meminta pekerjaan kepada temannya itu. Karena temannya itu tidak tega, jadi dia memperkenalkan Le kepada atasannya. Le sangat pandai berbicara hingga atasan temannya tertarik. Lalu Le diberikan satu kasus. Le pun pergi bersama asisten bosnya. Ternyata perusahaan itu menawarkan konsultasi gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, Le ditugaskan untuk membantunya. Pengacara Le sampai di rumah yang meminta bantuan. Namun di sana dia diusir oleh Yuwon yang telah berubah penampilannya. Untungnya ibu Yuwon datang. Setelah itu Yuwon bercerita bahwa dirinya tidak pernah membunuh orang. Dia pun menceritakan kejadian 14 tahun yang lalu, di mana dia bekerja di sebuah kafe. Dia pun menceritakan kronologi kejadian malam itu di mana ada kasus pembunuhan supir taksi. Yuwon menjelaskan kepada polisi apa yang telah dilihatnya. Namun karena Yuwon tidak bisa menggambarkan wajah pelaku, jadi dia dipaksa untuk mengakui pembunuhan itu. Yuwon disiksa terus-menerus agar Yuwon mengaku dan Yuwon pun diintimidasi untuk mengakui pembunuhan sesuai skenario yang dibuat oleh detektif Baek Chul. Setelah mendengarkan cerita Yuwon di kantor, Le mengumpulkan direksi untuk membahas kasus yang dialami Yuwon. Saat ini Yuwon harus ganti rugi kepada keluarga korban pembunuhan senilai $40. Karena keluarga Yuwon tidak mampu, jadi ganti rugi itu membengkak oleh bunganya menjadi $170. Padahal Yuwon telah menjalani hukuman di penjara. Le yakin bukan Yuwon pelakunya, jadi dia ingin mengajukan persidangan ulang. Setelah mendengarkan penjelasan Le, atasannya pun setuju. Le pun mulai menyelidiki kasus Yuwon, dimulai dari mendatangi kantor pengadilan, mengumpulkan dan mempelajari arsip kasus Yuwon, bahkan Le mendatangi perusahaan taksi tempat kerja si korban. Di tempat lain, detektif Baek Chul dan anak buahnya sedang menganiaya seorang bocah agar mengaku apa yang tidak
tidak bocah itu lakukan. Dia mendapat telepon dari anak buahnya bahwa pengacara Lee sedang melakukan penyelidikan ulang tentang kasus Yuwon. Sementara pengacara Lee memberitahu Yuwon bahwa dalam kasusnya banyak kejanggalan. Yuwon tidak percaya apa yang dilakukan pengacara Lee hingga mereka berdua cekcok. Pengacara Lee mencoba mengejar Yuwon untuk meyakinkan bahwa dirinya akan berhasil untuk mengembalikan nama baik Yuwon. Akhirnya, Yuwon meminta berkasnya dan mengingat adegan ulang di mana yang mengatur semuanya adalah detektif Baekchul. Yuwon pun melakukan analisa tentang pembunuhan itu, dan setelah memakai stopwatch untuk menganalisa kejadian itu, dapat disimpulkan oleh pengacara Lee bahwa tidak mungkin Yuwon melakukan pembunuhan secepat itu. Setelah itu, mereka berdua mendatangi markas tempat penganiayaan Yuwon. Pengacara Lee menemukan kertas pengakuan. Seketika, Yuwon pun sedih teringat tentang masa lalunya. Pagi harinya, Yuwon mendatangi seseorang. Dia memohon untuk meminta pekerjaan dan saat itu juga dia mulai bekerja. Yuwon pun memberikan semua hasil kerjanya kepada pengacara Lee. Mereka pun memutuskan kerjasama untuk mengungkap kebenaran kasus pembunuhan itu. Saat ini, yang mereka butuhkan adalah saksi. Yuwon langsung teringat kepada teman wanita di tempat kerjanya, di mana sebelum kejadian dia menolong wanita itu karena akan diperkosa oleh bosnya. Dan mengapa ada pisau di bawah jok motornya? Karena pisau itu milik teman wanita yang akan digunakan untuk menyerang bosnya itu. Besoknya, Jaksa Choi mendatangi kantor pengacara Lee. Dia malah memberikan pekerjaan kepada pengacara Lee agar dia tidak melanjutkan persidangan ulang. Dan dia pun memberikan surat pengakuan Yuwon di penjara. Pengacara Lee segera menghubungi Yuwon untuk menanyakan surat itu. Yuwon pun mengingat bahwa saat di penjara, dia disuruh menulis surat itu oleh pengacara abal-abalnya dengan iming-iming supaya masa tahanannya ada keringanan. Yuwon mencari alamat si wanita dan setelah mendapatkannya dia langsung pergi. Akhirnya dia pun menemukannya. Dia meminta wanita itu untuk menjadi saksi, namun wanita itu menolaknya. Sebelum Yuwon pergi, wanita itu memberitahu bahwa pada malam kejadian ada seseorang yang melaporkan pembunuh yang sebenarnya dan dia disuruh untuk mendatangi seseorang. Yuwon pun mendatangi seorang pria. Dia adalah mantan polisi yang menerima laporan itu. Setelah mendengar itu, Yuwon menghubungi pengacara Lee. Dia memberitahu siapa pembunuh yang sesungguhnya. Yuwon pun segera mendatangi dugaan pembunuh itu. Dia menghajar pria itu. Si pria menghajar balik dan segera kabur. Bahkan Yuwon hampir ditabrak. Untungnya ada pengacara Lee datang dan menangkap si pria. Karena Yuwon terus menghajarnya, dengan terpaksa si pria pun menceritakannya, di mana setelah kejadian itu dia menyuruh temannya membuang pisau yang telah dipakai untuk membunuh. Karena temannya itu dihantui rasa bersalah, jadi dia melaporkan yang sebenarnya ke kantor polisi. Namun ketika polisi sedang mencari alat bukti, tiba-tiba dia mendapat perintah bahwa mereka harus menghentikannya karena dianggap kurang bukti. Ternyata detektif Baekchul juga melakukan penganiayaan kepada si pria dan temannya itu agar dia mengatakan telah mengarang pengakuannya akibat kecanduan lem. Setelah mendengar pengakuan si pria, pengacara Lee mengadakan konferensi pers agar netizen mengawal kasus itu sampai selesai. Tiba-tiba seorang saksi mendatangi pengacara Lee. Dia menceritakan kejadian malam itu di mana dia sedang berada di lokasi kejadian. Dia pun memberikan kesaksiannya di depan Yuwon dan ibunya. Sebenarnya dia sudah melaporkan kepada polisi, namun entah mengapa polisi mengabaikannya. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba detektif Baekchul membawa saksi dengan bermacam-macam alasan. Bahkan pengacara Lee dibawa karena dianggap menghalangi proses penyelidikan.
Di tempat lain, Mo menemui jaksa Choi. Ternyata Mo memberikan informasi kepada jaksa Choi. Setelah pengacara Lee bebas, dia langsung mendatangi kantor Mo. Di sana, dia menemukan berkas perjanjian Mo dengan jaksa Choi. Mengetahui hal itu, pengacara Lee marah dong karena Mo telah membocorkan informasi. Di tempat lain, Yuwon diusir oleh ibunya karena ibunya sudah putus asa. Sementara Mo melakukan presentasi, namun di sana pengacara Lee membeberkan apa yang telah dilakukan Mo tentang pelanggaran etika pengacara. Setelah mempermalukan Mo, pengacara Lee pergi. Saat Lee akan meninggalkan kantor, atasannya menawarkan pekerjaan dengan bayaran mahal. Namun, pengacara Lee menolak karena Yuwon telah memberikan seluruh kekayaan untuk membayar Lee. Pengacara Lee mendatangi ibu Yuwon untuk meminta maaf. Lalu, pengacara Lee mendatangi markas Lee dan Yuwon. Di sana, dia menemukan alamat teman wanita Yuwon. Pengacara Lee langsung bergegas menemui wanita itu, meminta untuk membantu Yuwon. Namun, lagi-lagi wanita itu menolaknya. Karena kesal, pengacara Lee memberikan buku paket C yang di dalamnya ada lukisan wajahnya. Lee pun mengatakan tentang ketulusan Yuwon karena sejak menolong si wanita, Yuwon malah mendapat banyak masalah. Sementara Yuwon mengikuti detektif Baekchul yang membawa seorang ke markas tempat penyiksaan. Dia menghajar satu-satu anak buah Baekchul. Namun, sayangnya Baekchul berbalik menghajar Yuwon. Mereka berdua bertarung secara sengit. Yuwon hampir membunuh Baekchul. Untungnya pengacara Lee datang. Namun, karena Yuwon sangat marah, dia tidak peduli. Pengacara Lee pun segera mendorong Yuwon. Pengacara Lee meminta kesempatan agar bisa membuktikan Yuwon tidak pernah membunuh orang. Pagi harinya, mereka duduk di depan kantor pengadilan. Saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka didatangi si wanita. Si wanita siap untuk menjadi saksi di pengadilan. Persidangan pun dimulai dan mereka pun memenangkan persidangan itu. Itulah guys film yang diambil dari kisah nyata. Perasaan ada kasus yang sama ya guys. Coba deh komen mirip kisah siapa. Tulis di kolom komentar ya.